Shalom. Salam kemenangan, salam sadar. Iya, salam sadar, salam kemenangan. Salam Pak Dian, salam sadar. Pak Dian, gimana kabarnya, Ya. Pak? Baik, Pak Yusuf, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Masih saya bisa dikasih bernapas ini, Pak. Berkat Haleluya. Tuhan Yesus ini semuanya. Tuhan punya rencana yang luar biasa ya, Pak. Amin, amin, amin. Tuhan memanggil Pak Dian, Pak Kace untuk menjadi saksi Tuhan, untuk berbicara kebenaran yang sesungguhnya. Karena kalau dilihat dari latar belakang, kedua orang narasumber ini adalah orang yang sangat aktif, orang yang sangat giat dengan keagamaan sebelumnya, keyakinan sebelumnya. Bahkan Pak Kace ini adalah seorang ustadz, seorang kiai, seorang pendakwa ya, atau seorang yang suka memberitakan siar di berbagai tempat. Nah, bagaimana mereka bisa mengenal jalan yang lurus itu? Mereka berdua akan sharing dan akan memberikan ulasan kepada kita semua agar teman-teman yang belum menemukan jalan yang lurus bisa diberkati dengan apa yang akan mereka bicarakan pada malam hari ini. Oke, Pak Dian, terima kasih sudah hadir. Pak Kace juga terima kasih sudah hadir. Ya, dan Pak Dian ini mengalami suatu kesaksian yang luar biasa saat beliau juga sedang sakit parah dan tidak bisa bangun dari tempat tidur selama kurang lebih 3 bulan ya Pak Dian ya? Ya, betul. Ya, itu tidak bisa bangun dari tempat tidur dan Sirotol Mustaqim itu datang dan menggendong beliau ke kamar mandi dan sekarang beliau dipulihkan Tuhan dan sehat dan ada di tengah-tengah kita. Amin, haleluya. Dan beliau akan menyatakan, membagikan siapa Sirotol Mustaqim itu. Oke Pak, saya persilakan kepada Pak Dian sama Pak Kace. Mungkin Pak Dian dulu ya, kemudian nanti Pak Kace akan menambahkan. Silakan Pak. Silakan. Sirotol Mustaqim. Salam, selamat malam. Shalom semua pemirsa di mana aja berada, terutama yang fans berat ataupun pemirsa Yusuf Monobulu Channel ini. Saudara-saudara terkasih, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan, mungkin sekarang yang kedua kalinya untuk bisa hadir. Cuma dalam ini kategorinya saya bukan hanya bersaksi, tapi mencoba menjelaskan makna dari kandungan ayat suci Al-Quran itu tersendiri. Yang mana makna itu saya kaji ulang dikala saya selesai atau dikala saya setelah murtad. Boleh dikatakan orang sana mengatakan saya murtad. Amin, haleluya. Terima kasih. Intinya dikala saya setelah mengalami proses mukjizat Sirotol Mustaqim itu datang menghampiri saya dan menyatakan bahwa saya harus berjalan di jalan kebenaran, saya harus berjalan di jalan menuju keselamatan, dan ikutilah saya. Itu Tuhan yang mengatakan terhadap saya langsung secara ainal yakin dan hakul yakin. Ainal yakin saya bertemu langsung dengan beliau, hakul yakin saya digendong, dan hakul yakin puji Tuhan subhanallah saya sembuh total hingga sekarang. Saya menerima Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya bukan karena ayat Injil, bukan karena ayat Quran awalnya ini, tapi saya langsung menemui atau bertemu dengan beliau. Mungkin ini kandungan atau tersirat hakikiahnya dari ayat Quran ataupun ayat Injil itu sendiri. Ini yang sudah terasa oleh saya. Dan puji Tuhan sampai detik ini saya masih diberikan kesehatan, saya selalu diberikan sesuatu dikala saya membutuhkan pertolongan beliau, beliau selalu hadir dan selalu
menyelesaikan semua permasalahan yang datang terhadap diri saya. Amin, haleluya. Saudara-saudara terkasih sekalian, dulu dikala saya sempat ahli tapi bukan, mungkin beda kalau saya dengan Pak Haji Muhammad Kacib, beliau lebih semasa dulunya juga beliau seorang dai, seorang dakwah, al-mukarram. Kalau saya hanya sebatas santri biasa yang pernah belajar. Intinya, pernah belajar pun saya cuma sebatas belajar di Ponpes pun hanya beberapa waktu. Tapi intinya saya sempat mempelajari ilmu yang mana ilmu itu mengkaji tentang ketuhanan. Setelah saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya harus yakin, kata orang Sunda, saya harus panceg. Saya tidak boleh lagi tergoda lagi dengan rayuan-rayuan di sana yang sebetulnya rayuan itu masih tanda tanya. Sifatnya yang sempat saya pernah pelajari dulu itu sifatnya masih abstrak. Dikala saya mempelajari Al-Quran pun masih abstrak. Abstrak, kenapa saya bicara abstrak? Masih belum jelas tentang apa yang sudah saya rasakan. Intinya masih belum ada hal-hal yang sifatnya seperti beda dibandingkan seperti dengan saya mengalami kemujizatan itu. Akhirnya saya coba buka surat pertama kali atau surat pembuka di Al-Quran. Itu kita bisa coba buka surat Al-Fatihah. Di situ dikatakan apabila Al-Fatihah itu sendiri adalah merupakan satu surat pembuka. Boleh dikatakan Ummul Kitab, yang artinya induk daripada kitab. Dikatakan kembali Ummul Quran, yang artinya adalah induk daripada Al-Quran. Kemudian Al-Fatihah sendiri dikatakan sebagai as-sholah, yang maknanya artinya sholat juga. Arti daripada Al-Fatihah di situ adalah as-sholah, ataupun mengatakan sholat. Kemudian Al-Wafiyah. Al-Wafiyah itu artinya sempurna. Al-Fatihah dikatakan Al-Wafiyah. Al-Wafiyah itu artinya sempurna. Asyifa. Asyifa itu mengartikan bahwa Al-Fatihah adalah obat. Obat dari segala obat. Dan yang terakhir, Al-Fatihah itu adalah ad-du'a, yang artinya doa. Beberapa arti yang saya katakan tadi itu menurut Harifiyah. Orang mengatakan, kaum muslim mengatakan, atau ada satu ajaran yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah mengandung arti yang tadi saya katakan. Dari situ saya buka satu ayat, kemudian ke ayat berikutnya. Diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah awal daripada Al-Fatihah. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih atau Pemurah, lagi Maha Penyayang. Itu harfiah secara bahasa Indonesia. Dan pada waktu saya mondok pesantren, mengartikan arti bismillah secara harfiahnya itu dalam bahasa Sunda. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Bismillah kalawan nyebatkeun asmaning Gusti Allah. Ar-Rahman nu maha welas. Tur Ar-Rahim nu maha asih. Yang artinya sama. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Satu ayat ini aja yang saya kaji lagi ke dalam. Dan saya kupas lagi dalam kitab Safinah. Kitab Safinah adalah salah satu kategorinya kitab kuning karangan Syekh Nawawi. Di situ menerangkan juga maknawiyah yang sebetulnya arti daripada bismillah itu sendiri. Siapa? Jadi sifat Allah itu adalah sifat Tuhan Maha Welas, Maha Asih, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan apabila di sini kita mengupas
harfiah daripada dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini kan wahyu. Al-Quran ini dikatakan wahyunya Allah. Nah, kalau wahyu Allah, di sini akhirnya saya terbuka. Kenapa? Ada arti yang mengatakan harfiahnya dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha Pemurah atau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Logikanya, apabila Allah yang berkata, mungkin artinya bukan dengan menyebut nama Allah. Pasti mengatakannya dengan menyebut namaku, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan begitu. Itu apabila kita kaji secara hakikiah ke dalam, secara maknawiahnya. Dan di sini sudah dijelaskan dalam kitab Safina, bahwa di situ yang berkata adalah siapa? Sebentar, mohon maaf. Ya, itu yang pertama. Di situ yang menjelaskan bahwa yang mengatakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu adalah tetap manusia yang mengatakan demikian, dan ditulislah secara tersurat di dalam lembaran itu oleh manusia itu sendiri. Ini sudah yakin, sifatnya ainal yakin. Seperti itu Pak Aceh kira-kira. Ini pemahaman saya. Ini yang bismillah yang pertama. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Tuhan semesta alam. Itu harfiah secara bahasa Indonesia. Kita kaji ke dalam secara bahasa Sunda yang pernah saya pelajari di kitab Safina. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu arisa daya puji lillahi eta kagungan Allah. Ini mohon maaf saya sambil buka lagi kitab Safinahnya, takutnya salah. Karena ini kita langsung live gitu. Ini kita pakai huruf dulu. Aku aja salah. Alhamdulillah, alhamdu arisa daya puji lillahi eta kagungan Allah. Alhamdu segala puji lillah bagi Allah Tuhan semesta alam, kan begitu. Nah, sekarang Allah itu sendiri mempunyai sifat Asmaul Husna. Maha segala-galanya. Itu menurut keterangan di ajaran Islam. Sifat Asmaul Husna maha segala-galanya. Nah, sekarang Allah tidak perlu dipuji. Kita kaji lagi ke dalam. Segala puji bagi Allah. Berarti siapa yang memujinya? Apakah mungkin Allah memuji Allah? Kan itu yang jadi bahan pertanyaan. Apakah mungkin Allah memuji Allah juga? Tuhan memuji Tuhan. Ini menurut Al-Quran itu sendiri. Segala puji bagi Allah. Itu kan perkataan Allah. Katanya itu perkataan Allah. Alhamdulillah. Al-Quran itu sendiri kan udah jelas. Itu kan wahyu Allah. Apabila wahyu Allah, kenapa Allah itu memuji Allah? Sementara hakikiyah yang sebetulnya yang saya kupas dalam kitab Safinah, di situ udah jelas. Ilah dan Rob. Ilah itu siapa? Rob itu siapa? Ilah itu Tuhan yang tidak diberanakan. Tapi ilah di situ artinya Tuhan yang bisa menjelma. Dengan apapun, dengan keterangan, dengan sifatnya yang bisa jadi, maka kun fayakun. Jadi, jadilah. Dan Rob itu sendiri adalah Tuhan yang memiliki dan bisa menjelma juga sebagai manusia. Di sini sudah dikatakan Tuhan Rob itu sendiri, Tuhan akan menjelma sebagai manusia. Manusia yang dimaksud siapa? Dulu waktu saya masih di keyakinan saya yang lama, ini cuma hanya sebatas dibaca, nggak saya kaji lagi. Pikir saya, manusia ini semua umat. Ternyata di sini sudah dijelaskan, apabila manusia itu ternyata Isa Al-Masih.
Jadi Tuhan bisa menjelma berwujud sebagai manusia. Siapa di situ? Isa Al-Masih. Itu makna yang sebetulnya. Kemudian di situ Ar-Rahman di situ jawaban yang sebetulnya nanti bisa ada di surat Maryam ayat 19 sampai 21. Itu kita ada salah satu jawaban yang lebih jelas di situ kan. Di situ juga mengatakan kalau Ar-Rahim itu mengarah kepada Ar-Rahim di situ mengarahkan kasih sayang ibu kepada anak. Dan Ar-Rahman di situ adalah Allah Maha Pencipta, Maha segala-galanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya kan? Ar-Rahman di situ Maha Pengasih artinya. Bukti daripada Maha Pengasih di situ, itu dia yang pernah saya lontarkan waktu beberapa hari sebelumnya. Itu adalah bentuk adanya puji. Pujinya Tuhan seperti apa? Pujinya Allah seperti apa? Di kitab juga sudah dibuka, di kitab Sabirina bahwa itu adalah puji Qadim alal Qadim, Qadim alal hadis, hadis alal Qadim, dan hadis alal hadis. Buktinya, bukti Ar-Rahmannya Allah itu adalah kita nih, saya bisa ngomong kayak gini, kita bisa bernapas, masih diberikan hidung dengan pernapasannya, penciumannya, tangan masih bisa bergerak, kita gerakan. Itu semuanya adalah dari kata hati atau dari Roh Kudus yang sudah ada dan menyatu dalam diri kita. Itulah Nur Muhammad Allah menurut kitab dan menurut Al-Quran itu sendiri. Siapa Nur Muhammad Allah? Dan itulah yang Allah yang akan memberikan rahmat kepada setiap umat manusia dengan perwujudan bentuknya adanya tangan, meskipun ini bentuknya jasad. Adanya kaki, adanya telinga dengan pendengarannya, hidung dengan penciumannya. Seperti itu kira-kira. Dan kemudian Ar-Rahim, hakikiah yang sebetulnya, makna hakikiah yang sebetulnya Ar-Rahim di situ adalah Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Di situ dikisahkan di surat Maryam ayat 19 sampai 21 mengarah kepada atau menjelaskan yang sebenarnya pada kasih sayang ibu terhadap anaknya. Sedangkan di situ hubungan ibu dan anaknya tidak lebih dari maksud yang sebenarnya tidak lebih dari cerita Siti Maryam dan putranya. Siapa putranya? Isa Al-Masih. Seperti itu. Yang artinya Maryam mengandung selama 9 bulan, Siti Maryam mengandung selama 9 bulan atas pujinya, atas Ar-Rahimnya Allah. Maka terjadilah kun fayakunnya Allah. Seperti itu. Saudara terkasih, 3 ayat saya kupas dari Al-Fatihah itu mengacu kepada Siratal Mustaqim yang selanjutnya nanti ada keterangan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Mungkin nanti Pak Muhammad Kaci bisa menjelaskan lebih lanjut. Sementara saya 3 ayat dulu, dan itu nanti akan nyambung ke 7 ayat daripada Al-Fatihah itu sendiri. Sudah menjelaskan makna yang sebetulnya siapa siratal mustaqim. Dan apabila kita ingin jalan selamat, ada di jalan kebenaran, ya seperti ini. Kita ikuti Isa Al-Masih, kita ikuti dan kita terima siapa Isa Al-Masih atau Yesus Tuhan kita. Amin. Demikian Pak Yusuf sementara. Silakan Pak Kaci dilanjut. Baik. Ya, oke, luar biasa. Oke, sekarang Pak Kaci akan mengulas lebih jauh. Pak Kaci adalah salah satu sesepuh di dalam tokoh keagamaan, di mana beliau adalah seorang dakwah, seorang penceramah, dan beliau sudah beberapa kali pergi haji. Di dalam ilmu keagamaan kita tidak ragukan beliau karena memang beliau sangat paham ya. Nah, beliau akan menjelaskan juga kepada kita uraian yang lebih lengkap, melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dian. Oke, Pak Kaci, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yusuf Manubulu dan Pak Dian. Tentu karena banyak juga yang masih mencintai berbahasa Arab, saya akan sambut Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, pecinta channel Bapak Yusuf Manubulu, salam kemenangan. Pada kesempatan malam hari ini, saya bertemu dengan yang luar biasa, yaitu Bapak Dian. Sama-sama backgroundnya Islam, tentu sama-sama memahami ayat-ayat Al-Quran. Dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, ya kita patut berbahagia karena masih diberikan kesempatan umur panjang. Orang lain sudah dipanggil melalui corona. Nah, kita berumur panjang harus saling menasihati sesama kita, karena ada tertulis wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi saling menasihati dengan segala sesuatu yang hak dan saling menasihati dengan kesabaran. Itu intinya. Mungkin saya di sini akan meneruskan Al-Fatihah ayat 6. Ayat 6 ini berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Setiap kalimat yang meminta petunjuk ke jalan yang lurus, tentu orang yang mengeluarkan kalimat itu posisinya dalam keadaan bingung atau tersesat. Minta petunjuk ke jalan yang lurus. Kalau ini dikategorikan bahwa firman Allah, kita patut berpikir, mungkinkah Allah tersesat? Tentu tidak. Kalau memang Allah tidak tersesat, jelas perkataan ini dari manusia. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yaitu jalan yang orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Dengan kata-kata ayat ini jelas, ini menunjukkan bukan perkataan Allah. Karena ada permintaan ditunjukkan ke jalan yang lurus, jalan orang yang telah diberi nikmat, engkau beri nikmat kepadanya. Nah, siapa jalan orang yang diberi nikmat? Kalau melihat surat selanjutnya Al-Baqarah ayat 47, di situ dikatakan, ini jawaban siratal ladzina an'amta alaihim waladhdallin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum 'alal alamin. Itu jawabannya. Al-Quran bertanya, Al-Quran juga yang menjawab. Jangan Al-Quran bertanya, Alkitab yang cari jawaban. Pasti akan bingung orang itu. Nah, inilah tandanya sempurna. Ketika Al-Quran menjelaskan tentang siapa yang diberi nikmat oleh Allah, tentu Bani Israel. Siapa itu Bani Israel? Nah, itu Yesus. Di mana jawabannya? Yaitu surat 43 Al-Zuhruf ayat 61. Fa innahu la ilmun lisa'ati fala tamtaruna biha wa tabi'uni hadza siratum mustaqim. Wa innahu, dan sesungguhnya Isa itu
memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Jadi orang yang mengikut Isa ketemu jalan yang lurus. Kemana jalan yang lurus menurut Isa? Yang pertama tadi Bani Israel dijadikan orang yang diberi nikmat oleh Allah dan dijadikan manusia lebih di antara segenap alam. Jadi diberikan suatu nikmat, juga diberikan lebih baik di seluruh alam. Itu Bani Israel yang menuju kepada Isa Al-Masih, yaitu jalan yang lurus. Kenapa dia disebut jalan yang lurus? Karena Isa itu adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Di mana ayatnya Isa terkemuka dunia dan akhirat? Ayat berikutnya surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45 yang berbunyi idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyshiruki bikalimatihi minhu ismuhu Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hei Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang datang daripadanya," dari Allah maksudnya, "namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah." Oleh karena itu, Isa adalah terkemuka dunia dan akhirat, orang yang dekat dengan Allah. Maka tidak salah Pak Dian mengikut Isa, itu benar sesuai Al-Quran. Karena hanya Isa lah yang kembalinya kepada Allah, berasal dari Allah, terkemuka dunia dan akhirat, dekat dengan Allah dan kembalinya kepada Allah. Di mana ayatnya Isa kembali kepada Allah? Tentu di surat 3 Ali Imran ayat 55 yang berbunyi begini. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum. Nah, jadi di situ sangat jelas Allah yang berfirman kepada Isa, "Hei Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang yang mengikuti kamu Isa di atas orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu," kata Allah. Jadi Isa dan pengikutnya lah yang kembali kepada Allah. Jadi kepada yang pendengar malam ini, kalau mau saudara mau kembali kepada Allah, mau masuk surga, ikut Isa. Inilah jalan yang lurus. Mengikut Isa ketemu jalan yang lurus. Yang mendengar dimanapun Anda berada malam ini, simak selanjutnya. Karena ini Pak Dian ini sudah menemukan jalan yang lurus, yaitu namanya Isa Al-Masih kalau di Al-Quran,
Kalau di Alkitab namanya Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Begitu. Jadi jangan sampai terlambat, jangan sampai nanti menyesal selamanya. Dan yang penting ingin saya sampaikan malam ini, tidak ada ayatnya yang mengatakan kepada Muhammad dan pengikutnya akan kepada akulah kembalimu, kata Allah. Tidak ada di ayat di Al-Quran. Jadi sebelum saudara menyesali yang berkepanjangan, mari sadari sekarang bahwa ternyata menurut Al-Quran hanya Isa dan pengikutnya yang kembali kepada Allah. Di luar itu tidak akan kembali. Artinya kemana? Ya, wallahu alam. Tentu sesuai apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Kenapa saya di sini membawa Al-Quran? Karena memang background saya dari Al-Quran, Padian juga dari Al-Quran. Tentu ini harus sampaikan ke dunia maya, ke publik. Bahwa Al-Quran mencatat orang yang berasal dari Allah menjadi terkemuka dunia akhirat, kembalinya kepada Allah hanya Isa dan pengikutnya. Begitu. Secara kasat mata lahiriah, orang yang mengikut Isa atau mengikut Yesus hidupnya tenang. Kalau yang mengaku pengikut Yesus hidupnya enggak tenang, harus dipertanyakan imannya. Jangan-jangan imannya lebih dari segede biji sawi. Kalau lebih dari segede biji sawi, harus bertobat lagi itu. Karena iman sebesar biji sawi saja bisa memindahkan gunung. Itu kata Alkitab. Nah, kalau kelebihan maka nggak bisa apa-apa. Banyakkan perut, nggak bisa jalan. Banyak orang ribut gara-gara perut dan di bawah perut. Nah, makanya itu duniawi ya. Kalau yang memikirkan perut dan di bawah perut itu soal duniawi. Dan di surga sudah tidak punya perut. Karena di surga menjadi ruh. Kita menjadi seperti malaikat. Menjadi makhluk yang taat kepada Tuhan. Tentu akan diberikan kenikmatan tersendiri. Dan yang berbeda dari kenikmatan yang di surga. Yang di dunia. Itu saja. Pak Yusuf, mungkin ada teman yang mau bergabung. Kita diskusi. Oke. Terima kasih Pak Yusuf. Baik Pak KC, terima kasih ya. Jadi jelas bahwa Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri atau yang dikenal oleh teman-teman Muslim sebagai Isa Al-Masih ya. Dan pada malam hari ini kami buka linknya, kami taruh di live chat bagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau juga yang rindu menemukan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, silakan masuk. Jadi bisa lebih mendapatkan pencerahan yang maksimal ya, daripada kita hanya berdoa terus meminta tunjukkanlah jalan yang lurus, sementara jalan yang lurus sebetulnya sudah ada dan tersedia buat kita semua. Tetapi sayang kalau misalnya banyak orang yang tidak menemukan jalan yang lurus tersebut.